Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Apakah Yudas mengikuti perjamuan kudus? Matius, Markus, dan Yohanes kelihatannya mengimplikasikan bahwa Yudas makan dari perjamuan kudus. Namun sekilas, Lukas sepertinya berkata sebaliknya. Jadi sering muncul tuduhan tentang Yesus yang tidak menjaga meja perjamuan, karena dia tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Jika Yesus menjaga meja dengan seksama, mengapa dia mengizinkan Yudas ikut makan perjamuan? Ada 3 pertanyaan utama yang perlu dijawab di sini. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh 1 Korintus 11 tentang perjamuan? Yang kedua, apakah Yudas ikut makan perjamuan? Yang ketiga, apakah Yesus menjaga meja dengan benar? Meja perjamuan dalam 1 Korintus. Paulus membahas perjamuan dalam 1 Korintus 11. Dia berkata, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Singkatnya, Paulus mengatakan bahwa ada masalah serius dalam hal perpecahan di Korintus. Tidak seperti kesatuan yang ditunjukkan Kristus sebelum perjamuan kudus, di mana dia membasuh kaki para muridnya, dan lain-lain. Yohanes 13 ayat 1-17. Jemaat di Korintus berdosa dan tidak menyelenggarakan perjamuan dengan selayaknya. Sebagian alasannya adalah perpecahan mereka ditimbulkan oleh karena mereka kekurangan kasih untuk satu sama lainnya dan kekurangan kekudusan secara individu, mempermalukan orang miskin dan kemabukan, serta menjadikan perjamuan kudus sebagai sebuah perayaan hampa. Itu pun kalau benar demikian. Tidak ada kesatuan. 1 Korintus 15 ayat 11, pasal 6 ayat 15, juga ayat 18, dan pasal 8 ayat 10-13. Berarti tidak ada penyembahan yang benar. Paulus memerintahkan gereja untuk saleh dalam penyembahan yang berkaitan dengan meja perjamuan Tuhan. Dia merindukan mereka untuk mengikuti teladan yang Kristus telah tetapkan. Matius 26 ayat 26-29, Markus 14 ayat 22-25, Lukas 22 ayat 17-20, yaitu dalam kebenaran dan kesatuan. Dia menginginkan mereka untuk memahami betapa pentingnya jenis penyembahan ini, yaitu bahwa esensi penyembahan sejati adalah pengalaman batin pribadi menghargai keindahan sejati dan betapa berharganya Allah yang menghasilkan kesatuan jemaat. Namun, ada sebagian jemaat yang mengikuti perjamuan dengan tidak pantas. Mereka tidak dengan selayaknya melihat tubuh Tuhan, dalam ayat yang ke-29. Beberapa di Korintus merayakan perjamuan yang justru merusak kesatuan yang menjadi esensi perjamuan, dan hal ini mendatangkan penghukuman Allah. Jadi Paulus meminta masing-masing individu untuk menguji mereka. Bandingkan dengan Mazmur 4 ayat 4, Mazmur 17 ayat 3, Mazmur 26 ayat 2, pasal 77 ayat 6, Penatapan 3 ayat 40, Hagai 1 ayat 5, Galatia 6 ayat 3-4, 1 Yohanes 3 ayat 20-22. Perjamuan Tuhan adalah panggilan menuju kasih dan pemeriksaan diri. Dan pemeriksaan diri menuntun kepada kehidupan yang semakin kudus, yang menghasilkan kesatuan gereja. Bagaimana seharusnya kita menguji diri sendiri? Jika jawaban ini dijelaskan sepenuhnya akan panjang dan rumit. Namun secara singkat, ada 3 hal mendasar untuk kita tanyakan pada diri sendiri. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh memahami tujuan meja perjamuan dan bahwa Kristus mengasihi gerejanya serta memberikan dirinya bagi gerejanya? 2. Apakah kita sudah mengakui sikap dan tindakan apapun yang tidak konsisten dengan kasih Kristus bagi gerejanya? Yang ketiga, apakah kita percaya pada Yesus untuk pengampunan akan sikap dan tindakan yang buruk ini, dan untuk kehendak serta kuasa untuk dapat kembali berjalan dalam kasih? Matius 26 ayat 19-30, Markus di dalam Markus 14 ayat 10-26, dan Injil Yohanes 13 ayat 1-30 mengindikasikan bahwa Yudas mungkin tidak ikut makan di perjamuan akhir. Dalam Matius kita membaca Matius 26 ayat 20-27,
Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Setelah Yesus memberitahukan Yudas apa yang ada di dalam hatinya dalam Matius 26 ayat 21 sampai 25 dan Injil Yohanes 2 ayat 23, dan sekalipun tidak tercantum, namun Yudas bisa saja sudah pergi di antara ayat ke-25 dan 26. Hanya karena sesuatu dihilangkan bukan berarti hal itu tidak terjadi. Juga dalam Injil Yohanes 13, jelas Yudas mungkin benar sudah pergi. Dalam Markus kita melihat versi peristiwa yang sama dengan yang kita baca dalam Matius. Markus 14 ayat 18 sampai 23. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Sekalipun bagian ini tidak mengatakannya, Yudas bisa saja sudah pergi di antara ayat 21 dan 22. Dalam Yohanes, kita sepertinya menemukan beberapa klarifikasi bahwa Yudas memang pergi sebelum perjamuan. Yohanes 13 ayat 18 sampai 30. "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya kepada aku, terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Murid-murid saling memandang. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kuperbuat, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyeru dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi, dan pada waktu itu hari sudah malam. Kelihatannya Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa Yudas meninggalkan meja segera setelah mencelupkan rotinya. Jadi saat kita memandang Matius 26 ayat 25 sampai 26 dan Markus 14 ayat 21 sampai 22 melalui versi lebih lengkap dari Yohanes akan peristiwa yang terjadi, terdapat indikasi bahwa di dalam semua ketiga Injil ini Yudas mungkin sudah pergi sebelum perjamuan malam terakhir. Namun apa yang dituliskan dalam Injil Lukas 22 ayat 1 sampai 23 cukup berbeda. Sekilas dia sepertinya mengatakan bahwa Yudas mungkin ikut makan. Di bagian tersebut dia berkata dalam Lukas 22 ayat 17 sampai 23, "Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, 'Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang.' Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, 'Inilah tubuhku yang dicerahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan.' Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Yudas masih terlihat berada di meja. Dan hal ini sepertinya tidak setuju dengan Matius, Markus, dan Yohanes. Jadi kelihatannya ada perbedaan. Tapi apa benar? Lukas menulis dengan menggunakan gaya yang berbeda-beda. Ada kalanya kebenaran dipandang secara kronologis, tapi di bagian lain dituliskan secara topik. Lukas tidak selalu menuliskan dengan gaya berurutan. Misalnya, dalam narasi Lukas tentang pembaptisan Kristus, Lukas 3 ayat 1 sampai 20, dia sebutkan kisah Yohanes Pembaptis yang memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa dan baptisannya atas orang banyak di Sungai Yordan. Lalu mendadak dia bicara tentang Raja Herodes menangkap Yohanes Pembaptis dan memenjarakannya. Lukas 3 ayat 19-20. Padahal dalam rentang waktu kronologis kita tahu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus sebelum pemenjaraan dan pemenggalan kepalanya. Matius 3 ayat 13-17, Matius 4 ayat 1-12, Markus 1 ayat 9-11,
Markus 6 ayat 14 sampai 19, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Jadi Lukas dalam hal ini mengikuti topik peristiwa daripada urutannya. Lukas tidak bertolak belakang dengan peristiwa secara kronologis. Dia sekedar menceritakan ulang peristiwa-peristiwa tersebut sesuai topik dan bukannya secara kronologis. Mungkin contoh lagi dapat membantu. Langsung dalam pasal berikutnya di Lukas, kita membaca tentang penolakan akan Yesus di Nazaret. Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Lukas menggunakan kelompok peristiwa ini untuk memperkenalkan pelayanan Yesus di Galilea. Sementara Matius di Matius 4 ayat 12 dan Markus 1 ayat 14 menceritakan peristiwa ini secara kronologis. Sekali lagi, sekalipun banyak dari Injil Lukas ditulis dalam urutan kronologis, Lukas 1 ayat 1 sampai 4, kadangkala Lukas juga menyusun peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus sesuai dengan alur dasar dari sejarah penebusan dan pergerakan perjalanan Yesus secara geografis. Sekalipun bagian-bagian firman ini menyodorkan garis besar secara umum atas pelayanan Yesus, pilihan yang ikut berperan dalam penyusunan materi menyingkapkan betapa sulitnya dalam beberapa hal untuk menentukan urutan persisnya. Sampai pada titik tertentu, masing-masing penginjil membahas pengajaran Yesus atas berdasarkan topik dan bukan kronologi. Kita dapat menghindari beberapa kesulitan yang timbul dikarenakan urutan peristiwa yang berbeda dari satu Injil ke Injil lainnya dengan mengenali bahwa kronologi bukanlah satu-satunya kriteria bagi penyusunan materi Injil. Jadi tuduhan adanya perbedaan versi Lukas tidak benar-benar ada. Menurut hemat saya, situasi Yudas bukanlah benar-benar sebuah isu dibandingkan dengan beberapa peristiwa lain yang mengelilingi pelaksanaan perjamuan kudus. Sekalipun saya percaya Yudas pergi sebelum pelaksanaan perjamuan, bukannya murid yang lain juga memiliki masalah yang sama. Yesus tahu kalau Petrus akan menyangkalnya. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Markus 14 ayat 66 sampai 72. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Yohanes 18 ayat 15 sampai 18. Yohanes 25 sampai 27. Dan bahwa murid-muridnya yang lain akan meninggalkan dia sementara. Zakaria 13 ayat 7, Matius 26 ayat 31 sampai 35 dan 56, Yohanes 16 ayat 32. Bukan hanya mereka meninggalkan Kristus sementara, yang sebelum malah tertidur ketika mereka diperintahkan untuk berjaga dan berdoa. Matius 26 ayat 31. Bahkan untuk kebangkitannya pun mereka terlambat. Matius 28 ayat 8, Markus 16 ayat 8, Lukas 24 ayat 8 sampai 11, Yohanes 20 ayat 2. Namun semua bersebelas ikut perjamuan. Jadi, mereka yang mempertanyakan apakah Yudas ikut makan dari meja harusnya punya pertanyaan yang sama tentang penyangkalan dari pelarian murid lainnya. Namun, sebagaimana Petrus dalam Matius 26 ayat 33, saya percaya kalau semua 10 yang lain punya niat baik dan percaya hal-hal yang lebih baik dari diri mereka dibanding apa yang seharusnya mereka miliki. Yang sering demikian jugalah kita. Saat mereka mengikuti meja perjamuan, mereka telah menguji diri dan tidak melihat kekurangan dalam iman mereka. Dari perspektif mereka, mereka makan dan minum dan telah mencermati tubuh Tuhan dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki pada saat itu. Namun, sebagaimana yang kita lihat sebelumnya, Yesus secara verbal mengingatkan mereka. Matius 26 ayat 31 sangat jelas menyampaikan bahwa Yesus memberitahukan mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini adalah perkataan yang menyadarkan dan menyelidiki hati. Namun Yesus juga berkata, sebelum mengadakan perjamuan, aku tahu siapa yang telah kupilih. Yohanes 13 ayat 18. Berarti Yesus menjaga meja dan
karena tidak berdosa, dia telah melaksanakannya dengan benar dan mendorong masing-masing untuk menguji diri. 1 Korintus 11 ayat 28. Jadi berdasarkan teladan Kristus, saya harus menerjemahkan 1 Korintus 11 sebagai pemeriksaan diri pribadi oleh masing-masing individu, dan bukannya seorang penatua yang tidak memberikan elemen perjamuan kecuali yang menyangkut disiplin gereja. 1 Korintus 5, Matius 18 ayat 15 sampai 18. Jadi Yesus menjaga meja bagi para murid. Dia menuturkan perkataan yang menyelidiki hati, menguatkan dan melibatkan mereka, bahkan menyebabkan para murid mengajukan pertanyaan. Bayangkan ketegangan di meja saat Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Mereka sedih satu persatu berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Markus 14 ayat 18 sampai 19. Apa yang akan berkecamuk dalam batinmu jika mendengar perkataan ini dalam hadirat Tuhan? Apakah Anda akan menguji diri? Saya memang ragu Yudas ikut makan dari meja, tapi kalaupun dia ikut, dia lakukan dengan cara yang tidak layak, dan dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, dan makan dan minum penghukuman atas dirinya. Jika Yudas benar ikut, itu sama sekali bukan karena Tuhan gagal. Yesus sendiri telah mengingatkan dia sebelum pengkhianatannya. Matius 26 ayat 20 sampai 29, Markus 14 ayat 17 sampai 25, Lukas 22 ayat 14 sampai 23, dan Injil Yohanes 13 ayat 18 sampai 30. Dan bahwa dia sedang menggenapi nubuatan mereka yang terkutuk. Yesus jelas menekankan pengujian diri terhadap masing-masing individu. Yesus memberikan Yudas 3 tahun untuk menerima pengajaran yang terbaik yang dapat diterima oleh siapapun, baik dalam perkataan maupun buatan. Dia telah menyaksikan banyak mujizat. Dia mengalami kuasa Allah, Ibrani 6 ayat 1-8. Dia hidup bersama Kristus, dan bahkan menjelang saat terakhir Yesus membasuh kakinya yang menyingkapkan kasihnya bagi Yudas. Dan selama masa tersebut diberikan ruang untuk pertobatan, Roma 2 ayat 4. Tapi sayang sekali, dia tidak bertobat. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 16, lalu Kisah Para Rasul 2 ayat 23, dan Mazmur 41 ayat 9. Yudas sama sekali tidak punya alasan apapun. Siapapun tidak. Roma 1 ayat 20. Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan, atau keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Yesus menjaga meja dengan seksama lewat perkataan yang menyadarkan dan menyelidiki hati. Meja Tuhan adalah saat bagi introspeksi diri. 1 Korintus 11 ayat 28. Pertobatan dan pengakuan, Markus 11 ayat 25. Demi kesatuan gereja, 1 Korintus 1 ayat 10 dan 1 Korintus 12 ayat 25. Dan semua hanya bagi kemuliaan Allah semata, 1 Korintus 10 ayat 31. Mengikuti perjamuan kudus bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan menganggap remeh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.